Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok HMM akan membawakan materi algoritma Hidden Markov Model. Adapun pemateri pertama, Saudari Putri Ayu Maharani. Kepada saudari dipersilahkan. Sejarah Hidden Markov Model. Model Markov dikembangkan oleh seorang ahli yang berasal dari Rusia bernama Andrei A. Markov pada tahun 1906. Teknik ini mula-mula digunakan pada ilmu pengetahuan fisik dan meteorologi untuk menganalisis partikel-partikel gas dalam suatu kontainer tertutup sebagai alat untuk meramalkan cuaca. Hidden Markov Model merupakan pengembangan dari Markov Model. Adapun setelah perkembangannya di akhir tahun 1970, HMM telah terbukti sangat kuat dan fleksibel dalam pemodelan statistik yang menggambarkan berbagai jenis data terurut. Markov Model atau Markov Chain adalah sebuah proses Markov dengan keadaan yang dapat dilihat langsung oleh pengamat. Oleh karena itu, kemungkinan dari transisi antar kondisi menjadi satu-satunya parameter teramati. Sedangkan Hidden Markov Model adalah suatu model probabilitas yang menggambarkan hubungan statistik antara urutan observasi O dan urutan state S yang tidak diobservasi atau hidden. Dalam Hidden Markov Model, keadaan tidak terlihat secara langsung, tetapi output yang bergantung terhadap keadaan tersebut terlihat. HMM adalah variasi dari finite state machine yang memiliki kondisi tersembunyi Q, suatu nilai output O, kemungkinan transisi A, kemungkinan output B, dan sebuah kondisi awal P. Adapun ciri-ciri dari Hidden Markov Model adalah observasi diketahui tetapi urutan keadaan atau state tidak diketahui, sehingga disebut hidden. Kedua, observasi adalah fungsi probabilitas keadaan. Dan yang ketiga adalah perpindahan keadaan adalah dalam bentuk probabilitas. Sekian materi dari saya. Materi berikutnya oleh Saudara Mazkawai Sabir. Parameter pada Hidden Markov Model. Pada Hidden Markov Model terdapat dua parameter, yaitu parameter distribusi dan parameter tertentu. Parameter distribusi terdiri atas probabilitas transisi, probabilitas observasi, dan distribusi keadaan awal. Sedangkan pada parameter tertentu terdapat dua variabel yang ditinjau, yaitu variabel N dan variabel M. N adalah jumlah keadaan model dinotasikan himpunan terbatas untuk keadaan yang mungkin adalah Q sama dengan Q1 sampai dengan Qn. Dan M adalah jumlah dari simbol observasi atau keadaan, ukuran huruf diskrit simbol observasi berhubungan dengan keluaran fisik dari sistem yang dimodelkan. Dinotasikan himpunan terbatas untuk observasi yang mungkin adalah V sama dengan V1 sampai dengan Vm. Terdapat gambar di samping itu yang merupakan graf hubungan antara X sama dengan kondisi dan Y sama dengan observasi yang mungkin. Dan A sama dengan kemungkinan keadaan transisi dan B adalah kemungkinan output. Tipe-tipe Markov tersembunyi atau Hidden Markov Model. Terdapat dua tipe, yaitu Discrete Hidden Markov Model dan Continuous Hidden Markov Model. Discrete Hidden Markov Model menggunakan probabilitas keluaran discrete non-parameter berdasarkan proses kuantisasi vektor sebelumnya. DHMM mempunyai masalah kehilangan informasi sinyal masukan selama proses kuantisasi vektor. CHMM menggunakan kerapatan parameter pada model untuk probabilitas keluarannya. CHMM mengatasi masalah tersebut menggunakan fungsi PDF. Jadi, CHMM lebih fleksibel dan lengkap untuk pemodelan ucapannya. Demikian materi dari saya. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Nurid Faiz. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni penyelesaian masalah dengan HMM. Ada 3 permasalahan khusus yang dapat diselesaikan dengan metode Hidden Markov Model. Di antaranya yakni yang pertama, metode evaluation atau evaluasi. Metode kedua maksud saya, inference atau penarikan kesimpulan.
dan metode yang terakhir yakni learning atau pembelajaran. Baiklah, untuk materi pertama, evaluasi. Pengertian operasi evaluasi dalam Hidden Markov Model adalah perhitungan probabilitas dari urutan nilai observasi yang diberikan Hidden Markov Model. Masalah ini dapat diselesaikan dengan algoritma forward dan backward. Adapun perbedaan antara algoritma evaluasi dalam Hidden Markov Model pada runutan observasi dari probabilitas. Algoritma forward seperti namanya bergerak maju dengan observasi sesuai dengan urutan, dan sebaliknya algoritma backward bergerak mundur. Lanjut ke metode yang kedua, inference. Pengertian dari operasi inference dalam Hidden Markov Model adalah penarikan kesimpulan berdasarkan asumsi yang diperoleh dari probabilitas observasi yang didapat sebelumnya pada operasi evaluasi. Operasi ini juga seringkali digunakan untuk mencari nilai optimum. Masalah ini dapat diselesaikan dengan algoritma Viterbi. Adapun algoritma Viterbi adalah sebuah algoritma pemrograman dinamis yang berfungsi untuk menemukan urutan statement yang disembunyikan. Dalam hal ini, algoritma Viterbi erat kaitannya dengan algoritma forward. Untuk metode yang terakhir yakni learning. Pengertian dari operasi learning dalam Hidden Markov Model adalah melatih parameter HMM jika diberikan dataset barisan-barisan tertentu agar dapat menemukan himpunan transisi state yang paling mungkin beserta probabilitas outputnya. Untuk menyelesaikan masalah learning digunakan algoritma Baum-Welch. Algoritma ini secara umum berfungsi untuk menentukan nilai harapan dan maksimalisasi. Akan tetapi, hal ini dapat dilakukan dengan memilih model lambda yang mempunyai kemungkinan atau likelihood, di mana P yang dimaksimalkan secara lokal atau local maximize dengan prosedur literasi seperti metode Baum-Welch. Prosedur literasi merupakan proses training yang berlangsung terus-menerus sampai kondisi kritis terpenuhi. Algoritma ini mempunyai dua langkah dalam penyelesaian masalah, yakni menghitung nilai probabilitas forward dan backward untuk setiap statement, dan yang kedua yakni menentukan frekuensi dari pasangan transisi emisi dan membaginya dengan nilai. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Novia Lasmi. Kepada saudari dipersilahkan. Kepada saudari dipersilahkan, Bro. Asumsikan bahwa sekarang kita tidak mengetahui cuaca ketika kita terkurung. Cara untuk mengetahui bagaimana cuaca di luar adalah dengan melihat apakah orang yang biasa masuk ke ruangan membawa payung atau tidak. Berdasarkan parameter payung, pengamatanmu untuk cuaca 3 hari pertama adalah no umbrella, umbrella, dan umbrella. Temukan kemungkinan terbesar urutan cuaca menggunakan algoritma Viterbi. Terdapat 3 probabilitas cuaca, yaitu panas, hujan, dan berawan. Probabilitas hari ini disimbolkan dengan do, dan cuaca kemarin disimbolkan dengan si. Langkah pertama, inisialisasi. Kita harus mencari probabilitas cuaca hari pertama. Cara mencarinya adalah dengan mengalihkan probabilitas cuaca awal dengan probabilitas payung. Untuk probabilitas cerah, probabilitas awalnya adalah 1/3 dikalikan dengan probabilitas tidak membawa payung ketika hari cerah, yaitu 0,9. Hasilnya adalah 0,3. Untuk probabilitas hari kemarin sama dengan 0 karena ini merupakan hari pertama. Lalu kita juga menghitung probabilitas hujan dan berawan dengan cara yang sama. Berdasarkan perhitungan sementara, kemungkinan terbesar untuk hari pertama adalah cerah. Langkah kedua, recursion. Kita menghitung probabilitas untuk mendapatkan cerah dari ketiga keadaan sebelumnya dan menentukan probabilitas terbesar. Untuk probabilitas cerah hari kedua, kita memilih nilai maksimal hasil perkalian dari probabilitas cerah hari pertama dikali dengan probabilitas cerah ke cerah.
probabilitas hujan hari pertama dikali dengan probabilitas cerah ke hujan, dan probabilitas berawan hari pertama dikali dengan probabilitas cerah ke berawan. Apabila kita sudah mendapatkan nilai maksimal, maka dikalikan dengan probabilitas membawa payung pada hari cerah. Berdasarkan hasil perhitungan untuk probabilitas hari kemarin, nilai maksimal yang didapatkan adalah cerah. Lalu kita juga menghitung probabilitas hujan dan berawan dengan cara yang sama. Untuk probabilitas hari ketiga, kita menggunakan cara yang sama seperti cara mencari probabilitas hari kedua. Langkah ketiga, termination. Menentukan nilai maksimal dari ketiga cuaca. Karena nilai maksimal ada pada cuaca hujan, maka cuaca pada hari ketiga adalah hujan. Langkah keempat, backtracking. Urutan keadaan yang terbaik dapat dilihat dari hasil C. Jadi urutan cuaca yang paling mungkin adalah berawan, hujan, dan hujan. Demikian materi dari saya. Materi terakhir akan dibawakan oleh saudari Sheila Yunika. Materi selanjutnya adalah implementasi pada HMM. Implementasi pada HMM terdiri dari 8 bagian, yaitu kompresi kalimat, speech recognition, face recognition, bioinformatika, gesture recognition, handwriting recognition, part of speech tagging, dan musical score following. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita lihat pada gambar. Gambar pertama adalah speech recognition, pengenalan ucapan atau pengenalan wicara. Automatic speech recognition adalah suatu sistem yang memungkinkan komputer untuk menerima masukan berupa kata yang diucapkan. Gambar kedua adalah face recognition, merupakan aplikasi komputer untuk mengidentifikasi identitas seseorang menggunakan gambar digital atau video digital. Identifikasi tersebut dimungkinkan dengan membandingkan ekspresi wajah dari gambar atau video dan membandingkannya dengan basis data dalam sistem. Gambar ketiga adalah bioinformatika. Penerapan HMM pada bioinformatika bisa pada prediksi darah produsen protein dalam barisan genom, pemodelan famili DNA terkait barisan protein, dan prediksi elemen struktur sekunder pada barisan protein primer. Gambar selanjutnya adalah handwriting recognition, merupakan suatu sistem yang memungkinkan komputer untuk menerima inputan tulisan tangan dari sumber-sumber seperti kertas, foto, touchscreen, dan device lain. Proses inputan biasanya dilakukan dengan mengenali huruf-huruf yang terdapat dalam inputan tulisan tangan dan mengubahnya menjadi huruf digital. Gambar selanjutnya, gesture recognition, merupakan suatu sistem yang memungkinkan komputer untuk menginterpretasikan gestur gerakan dari manusia. Biasanya, gestur tersebut berasal dari gerakan badan atau sentuhan jari. Dan gambar yang terakhir adalah musical score following, suatu sistem yang memungkinkan komputer untuk secara otomatis mendengarkan pagelaran musik dan mengikuti pergerakannya dalam partitur. Sistem ini merupakan implementasi dari kecerdasan buatan, pengenalan pola, pemroses sinyal, dan musikologi. Demikian materi dari kelompok Hidden Markov Model. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.